Selamat pagi Bu Fitri. Pagi Bu Dian. Baik Bu Fitri, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti kita melakukan observasi di kelas Bu Fitri. Saya sebagai supervisi dan Bu Fitri sebagai yang saya observasi. Baiklah Bu, sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan percakapan kita, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa saat ini kita melakukan percakapan ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melaksanakan pembelajaran dan akan saya observasi ya Bu, atau saya amati, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid. Baiklah Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan tadi ya Bu. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam observasi ini? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, ada 2 tujuan yang ingin saya capai Bu. Yang pertama, peserta didik mampu memberikan contoh bilangan bulat. Dan yang kedua, peserta didik mampu menentukan letak bilangan bulat dalam garis bilangan. Baik Bu Fit, berarti ada 2 ya Bu tadi ya tujuannya, yaitu peserta didik mampu memberikan contoh bilangan bulat dan juga mampu menentukan letak bilangan bulat dalam garis bilangan. Baik Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam observasi nantinya? Nah, untuk area pengembangan, saya juga menggunakan 2 saja, yaitu pengetahuan dan keterampilan muridku. Yang pertama pengetahuan, yaitu murid mampu menuliskan contoh bilangan bulat positif dan negatif, dan murid mampu menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan. Yang kedua keterampilan, yaitu murid mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Baik, berarti area pengembangan yang ingin dicapai ya, di pengetahuan murid mampu menuliskan contoh bilangan bulat positif dan negatif, kemudian mampu menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan, dan di area keterampilan murid mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompok ya Bu ya. Baik, nah selanjutnya saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik itu strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun metode pembelajarannya. Strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi juga dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya juga akan membagi kelompok murid secara heterogen agar semua murid bisa aktif dalam belajar. Untuk model pembelajaran, saya menggunakan problem based learning atau PBL, dan metodenya saya gunakan diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media saya gunakan beragam teks, KPD, kemudian buku pembelajaran yang relevan. Baik Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Misal di hari apa dan jam pembelajaran keberapa gitu? Nah, saya akan rencananya saya akan melaksanakannya pada hari Senin, jam pembelajaran pertama. Baik Bu, insya Allah pada waktu tersebut saya akan masuk ya di kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas dan akan mencatat hal-hal apa yang terjadi saat pembelajaran di kelas Ibu berlangsung. Baik Bu. Nah, nanti setelah kegiatan observasi kelas selesai, kita akan adakan percakapan lagi nih Bu Fit ya, yaitu percakapan pasca observasi ya Bu. Baik. Yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik Bu Fitri, ada pertanyaan terakhir nih Bu, boleh ya? Iya, baik. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan atau apa yang Ibu rasakan nih setelah kita melakukan percakapan ini? Saya merasa sangat senang dan saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan saat observasi nanti Bu Dia. Baik, berarti Bu Fit senang ya. Alhamdulillah saya juga senang loh Bu. Saya sangat senang. Iya. Baiklah Bu, nanti kita akan bertemu lagi saat observasi nanti ya Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Fit. Sama-sama Bu Dian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan Bu Fitri dan juga Ibu Nurul selaku pengajar praktik dalam percakapan pasca observasi ini. Bersama saya Dian Eka Puji Saraswati, CGP Angkatan 10 yang berasal dari SD Negeri Purwodadi, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Kali ini, untuk pasca observasi kali ini, saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Nurul Mulyani, dan juga Ibu Fitriani Ulfa selaku guru yang saya observasi dan saya supervisi. Selamat pagi Bu Nurul, Bu Fitri. Pagi Bu ya. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Nurul bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Supaya mempersingkat waktu, saya langsung saja ya Bu Fitri. Pada pertanyaan-pertanyaan pasca observasi terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan. Percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin ya. Baiklah Bu Fitri, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait observasi kelas yang telah kita lakukan kemarin beberapa waktu lalu? Perasaan saya sedikit tegang ya Bu, karena biasanya tidak ada yang mendampingi saat pembelajaran di kelas. Nah, ketika ada guru yang mengobservasi saya, jadi lumayan nervous. Tapi sejauh ini saya nyaman dan enjoy bersama murid ketika observasi berlangsung. Oke, berarti Bu Fitri senang lah gitu ya dan Benar, nyaman gitu bersama murid dalam pembelajaran. Baik Ibu, bisa diceritakan kembali Bu Fitri area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin saat observasi. Untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di area pengetahuan, murid sudah mampu menuliskan bilangan bulat positif dan negatif dengan benar dan mampu menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan. Dan pada area keterampilan, murid saya perhatikan sudah mampu bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah saya lakukan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi juga dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian dalam membagi kelompok murid secara heterogen agar semua murid saling melengkapi dalam belajar. Dan model pembelajaran saya menggunakan PBL untuk program based learning, dan saya juga sudah melakukan sintaksnya. Metode yang saya gunakan adalah diskusi kelompok, presentasi tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu Fitri, berarti rencana-rencana yang sudah Ibu ungkapkan saat percakapan pra-observasi dulu sudah Ibu lakukan ya saat observasi ya. Menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada sedikit kekurangan. Berarti sudah berjalan dengan sepenuhnya, tapi ada kekurangannya gitu ya. Nah, apa kira-kira yang menjadi kekurangannya nih Bu Fitri? Atau apa kendala-kendala yang kira-kira menyebabkan situasi kekurangan yang Ibu Fitri maksud tadi? Nah, kekurangan atau hambatan yang terjadi adalah menurut saya ya Bu, masih ada segelintir murid yang tidak antusias dan terlibat dalam kelompoknya. Artinya murid ini kurang aktif gitu. Berarti menurut Ibu ada beberapa murid yang kurang aktif ya dan tidak antusias. Kira-kira nih menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi gitu? Atau apa sih faktor penyebabnya? Saya rasa ketika pembagian kelompok dengan jumlah yang terlalu banyak ya untuk setiap kelompoknya, saya rasa itu yang menyebabkan kondisi yang seperti tadi. Oh, oke. Berarti karena dalam satu kelompok anggotanya terlalu banyak gitu ya. Jadi ada yang bekerja, ada yang antusias, ada yang diem gitu ya. Gitu keadaannya. Kira-kira adakah solusi yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu Fitri?
menurut saya ke depan saya akan membagi kelompok murid berdasarkan gaya belajarnya dan juga memperbanyak jumlah kelompok sehingga masing-masing kelompok memiliki anggota yang yang tidak terlalu banyak sehingga tidak ada murid yang tidak antusias dan tidak aktif lagi. Baik, berarti Ibu akan membagi kelompok ke depannya itu dengan gaya belajar ya. Yang tadinya mungkin tidak seperti itu Ibu membaginya ya. Oke. Berarti membagi kelompok dengan gaya belajar yang berbeda. Kemudian nanti anggota kelompoknya dipisahkan gitu ya, dikurangi gitu ya. Oke, baik. Nah, itu akan menjadi rencana saat pembelajaran berikutnya ya, Bu Fitri ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Fitri rencanakan dapat terrealisasi sehingga membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi nanti dari sebelumnya. Saya akan menunggu ya Bu Fitri cerita-cerita Ibu nanti tentang praktik pembelajaran berikutnya ini ya, Bu. Kemudian kira-kira kapan nih Bu Fitri akan melaksanakan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk waktu tepatnya belum ada gambaran ya Bu, tapi insya Allah secepatnya akan saya lakukan. Oke, berarti secepatnya ya Bu Fitri ya dalam pembelajarannya. Oke. Terima kasih Bu Fitri atas jawaban-jawabannya di percakapan pasca observasi ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberi tanggapan atas percakapan ini. Silakan Bu Guru. Oke, terima kasih Bu Dian telah memberikan saya kesempatan. Jadi alhamdulillah percakapannya sudah berjalan dengan baik ya. Di sini yang kita lihat adalah coaching supervisi tadi. Jadi Bu Dian sudah mulai bisa menggali potensi rekan sejawat, namanya Ibu Fitri ya. Bu Dian sudah mendengarkan dengan aktif, terus juga sudah bisa menggali potensi Bu Fitri, bagaimana cara prosesnya dari pra observasi dan sekarang adalah percakapan pasca. Nah, di sini yang saya lihat sudah ada percakapan dua arah gitu ya. Jadi bukan hanya di Bu Dian saja, tapi sudah ada percakapan dua arah. Terus Bu Dian sudah mendengarkan dengan aktif. Yang masukan dari saya hanya satu. Jadi di sini Bu Dian ada bertanya mengapa gitu ya. Langsung aja Bu Dian tanyakan tantangan apa yang Ibu hadapi di kelas gitu. Terus ketika sudah tanyakan tantangannya apa, menurut Ibu solusinya seperti apa nanti ke depannya gitu. Jadi bukan kita tanyakan mengapa. Kalau mengapa itu kan kita tanya masalah ya kan, padahal tantangan itu juga masalah gitu kan. Tapi secara tidak langsung kita tanya apa ada tantangan tantangan apa yang Ibu hadapi ketika Ibu mengajar kemarin gitu. Jadi ketika itu kan Ibu kasih tahu terus kan tantangannya apa, terus solusinya menurut Ibu bagaimana. Mungkin itu aja ya. Terus satu lagi nih masukan dari saya untuk Bu Dian, kata kira-kiranya itu udah boleh dikurangi gitu ya. Kata kira-kira, jadi kalau masih kira-kira kan nanti terakhir jadi rancu gitu kan. Jadi orang juga iya ya mungkin perkiraan. Cuman pertanyaannya itu langsung saja. Apa tantangannya? Menurut Ibu bagaimana solusinya? Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Saya akan memperbaiki ya ke depannya. Juga atas waktunya Bu Fitri dan Bu Nurul. Ini saja yang bisa saya lakukan ya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.